Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga telah Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatid, para ustadzah, ayahanda, bunda, ikhwah, akhwat, semoga setiap hari kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita ke tempat ini semakin tercurah maghfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tanda yang indah untuk kita ketahui, ternyata ketika kita mengatakan saya orang yang beriman, itu tidak cukup. Karena Al-Quran dengan tegas, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah. Kata-kata yang indah, sesungguhnya bagi orang yang beriman terus hijrah. Hijrah itu artinya berubah. Ulangi ya, tanda seseorang yang beriman pasti berubah. Berubah untuk jauh lebih baik. Itu kalimatnya. Jadi kalau digambarkan innal ladina amanu, terus kesananya apa? Ternyata begitu dikatakan dalam Al-Quran, innal ladina amanu wal ladina hajaru. Jadi antara iman dan hijrah itu tidak bisa dipisahkan. Hijrah terus iman, iman terus hijrah, itu tidak bisa dipisahkan. Selalu demikian. Maka dengan perkataan Anda orang yang beriman, iya, berarti berubahlah. Hijrah. Terus pertanyaannya, hijrah itu apa ya? Hijrah itu gampang bahasanya berpindah. Berpindah dari mana? Berpindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, itu namanya hijrah. Apapun dulu hijrah ini populernya kalimat hijrah itu Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Pegang baik-baik dulu, populernya nama hijrah. Jadi hijrah itu pada waktu itu jasadnya hijrah. Kemana? Dari Mekah menuju Madinah. Dan pahalanya saat itu adalah surga. Pahalanya surga. Siapa saja yang meninggalkan Mekah, berarti meninggalkan rumahnya, berarti meninggalkan fasilitas apa yang dia miliki, hijrah pergi ke Madinah, maka pahalanya adalah surga. Itu harga mati. Pada waktu itu hijrah surga, hijrah surga. Maka orang-orang berbondong-bondong ke Madinah demi mencari doa Allah dan Rasulnya. Tapi punten, apakah ada yang hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak dapat apa-apa? Ada. Kenapa? Karena niat hijrahnya bukan karena Allah. Kata siapa? Hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Melakukan apapun itu niatnya seperti apa? Niat ini bagikan GPS di dalam perjalanan kita. Misalnya, subhanallah,
nanti di antara teman-teman kami ini ada yang datang misalnya ke daerah Jakarta ataupun ke Cinere, ditanya, Abi Maki, saya mau berkunjung ke rumah, di mana rumahnya? Tolong dong kirim apa? Lokasinya. Tahu kan? Dikirimkan Sherlock disebutnya. Dikirim Sherlocknya, habis itu diterima, lalu dimasukkan ke Google Map-nya atau ke Waze-nya atau apa saja. Setelah itu apa? Diikuti saja lokasi itu sampai apa tidak? Sampai ke tujuan. Sama. Niatnya apa berhijrah ini? Kalau niatnya hijrah ini hanya ingin dikatakan oleh orang-orang saya hijrah, nol nilainya. Kalau niat hijrah itu dengan mata saya hijrah, kenapa? Biar apa? Terserah niatnya apa, itulah yang akan dapat nanti di akhirat. Tapi kalau niatnya karena Allah, hijrahnya dapat apa? Jannah. Masya Allah. Ini bayangkan ini, orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Rasulullah dengan mengatakan, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Zaman itu ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena apa? Karena teman bisnisnya hijrah. Aduh, teman bisnis saya hijrah, udahlah saya hijrah juga biar nanti bisa masuk sukses dengan bisnis dia. Kan teman saya hijrah, teman bisnis saya, berarti saya juga hijrah. Maka punten saat itu, ini bukan kata saya, Rasulullah, siapa yang berhijrah karena dunianya, karena dunia yang diinginkannya, apa yang didapatkan? Na'udzubillah. Maka dia tidak dapat pahala hijrah yang ditentukan, yang besar. Yang dapat apa? Ya cuma dunia aja. Berapa banyak di antara manusia yang hijrah itu karena demikian. Ada ketika mengatakan, ini terjadi. Abi Maki kapan umroh? Tanggal sekian. Oh iya, tanggal sekian ya. Subhanallah dia. Saya ikut deh. Kenapa? Ternyata tahu-taunya bosnya dia ikut umroh, maka dia ikut umroh. Jadi umroh itu bukan karena Allah, karena bosnya. Kapan pemilihan umum atau kapan pemilu, kapan pemilihan anggota dewan, umroh dulu biar kelihatan, haji dulu, biar nanti di baligonya ada haknya. Berarti hajinya itu nilainya bukan karena Allah, tapi karena apa? Biar orang tahu saya sudah haji, biar orang tahu saya sudah umroh. Subhanallah. Dengan mengatakan kata-kata, udah fotonya pakai peci, pakai sorban, jepret langsung dipasang, biar kelihatan apa? Biar saya kelihatan pakai peci muslimnya. Jadi memperlihatkan itu niatnya itu apa? Niat ini yang pertama kali dalam urusan hijrah. Iya, banyaknya orang keliru dan tidak mendapatkan pahala apa-apa karena apa? Niat. Ulangi lagi. Jadi kalau dengan mengatakan meninggalkan maksiat menuju ke dalam kebaikan, itu bagus luar biasa. Tapi benahi dulu apa awal mulanya? Niat. Hati-hati niat itu. Bisa melenceng. Orang sholat di sini, Masya Allah, iya. Sholatnya berjamaah di sini, imamnya imam yang satu, Masya Allah, rukunya bareng, sujudnya bareng. Tiba-tiba, samakah nilai pahala sholatnya? Tidak. Yang Allah lihat apa? Hatinya bagaimana? Ini urusan bukan urusan lahir saja. Dan punten, pegang baik-baik, malaikat saja tidak tahu hati kita. Abi Maki benar malaikat nggak tahu malaikat hati kita. Terus malaikat apa? Malaikat itu mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat catat saja. Hatinya nggak tahu. Hatinya nggak tahu. Orang haji, catat. Malaikat katakan, ini haji tanggal sekian sampai bulan sekian. Haji. Sodakoh, dia sodakoh, catat sama malaikat. Dia ngaji, catat. Semua dicatat sama malaikat. Semua dicatat. Kelak di akhirat, tiba-tiba dia nggak melihat hajinya, dia nggak melihat sodakohnya, dia nggak melihat umrohnya, dia nggak melihat apalagi majelis taklim, dia nggak ada semuanya. Sekalipun dia itu ustaz, sekalipun dia penceramah, sampai ceramah jadi televisi atau mau nyebar kemana saja, ternyata dia bingung. Kenapa? Karena nggak ada dapat pahalanya. Sampai ya Allah, saya kan haji 2 kali kok nggak ada, saya umroh 2 kali kok nggak ada, saya sedekah ini kok nggak ada. Allah katakan dengan mengatakan kalimatnya, memang kamu haji, memang kamu sedekah, memang kamu zakat, saya bangun itu, kenapa nggak ada? Malaikat dipanggil, malaikat, benar dia haji.
Malaikat bilang, iya haji itu ada catatannya di saya. Tuh dia tuh umroh ada catatannya di saya. Tuh dia sedekah ada catatannya di saya. Ada semua catatannya. Apa Allah katakan? Malaikat, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, dengan mencatat semua apa yang dilakukannya, tugasmu itu. Tapi aku melihat hatinya ikhlas atau tidak ikhlas. Hati-hati. Jadi yang pertama kali hijrah itu yang paling berat itu ternyata di mana? Hati. Kenapa banyak orang balik lagi setelah hijrah, yang sudah pakai hijab buka hijab lagi? Ada begitu? Ada. Ada yang sudah lurus-lurus. Kenapa? Karena setan ini, na'udzubillah, punten. Kalau hanya untuk digambarkan saja, ini setiap bulu yang ada di tangan kita itu bergelantungan setan-setan. Kenapa? Banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Punten, hanya untuk gambaran pendapat para ulama yang dikatakan jumlah setan ada berapa ya punten. Kita hitung ya. Dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari ini, kira-kira banyak manusia yang sudah wafat atau masih hidup? Saya ulangi lagi pertanyaan, bisa dipahami nggak? Dari sejak Nabi Adam sampai hari ini nih, dari turun Nabi Adam sampai hari ini, punten, kan manusia banyak dilahirkan kan? Sampai hari ini kira-kira banyak manusia yang sudah wafat atau yang masih hidup? Pas, sudah wafat, banyak. Kenapa? Kita hidup kan paling berapa tahun? 70 tahun, ya kan? 65 tahun, 70, 80, 100 tahun, udah langka itu. Makhluk angka tuh 90 perlu dilindungi itu. Ya. 90 tahun masih hidup, subhanallah. Nah, punten-punten ya. Nah, ini masih banyak yang sudah meninggalnya kan daripada yang masih hidup. Tahu nggak ibu bapak? Iblis jantan sama iblis betina dari mulai diciptakan sampai hari ini nggak ada yang mati. Berapa banyak jumlahnya itu? Bukan hanya itu, iblis jantan sama iblis betina dari mulai diciptakan sampai hari ini nggak ada yang mati. Boro-boro mati, lapar juga enggak, susah juga enggak, sakit juga nggak ada. Kena iblis kena COVID itu ada, iya, nggak ada iblis flu itu nggak ada. Nggak ada yang namanya iblis itu benar-benar kerokan itu nggak ada. Kenapa? Sehat, semangat. Kenapa? Untuk ganggu orang. Iblis nggak ada yang sakit. Itu pertama tadi ya, iblis dari awal sampai akhir nggak ada yang mati. Yang kedua, iblis dari awal sampai akhir punten nggak ada yang sakit. Yang ketiga, pegang baik-baik. Kalau kita lahir yang anak, kalau istri kita atau keluarga kita perempuan lah melahirkan paling banyak kembar berapa? Yang cerita dunia yang paling banyak berapa? Pernah kembar berapa yang dibaca oleh ibu bapak? Pernah berapa kembar? Ada yang berapa? Ada yang 7, ada yang 8 kembar kan? Tapi itu punten, sering terjadi nggak? Jarang. Rata-rata kembar berapa? 2 kan? Rata-rata kembar 2 ya? Itu manusia. Kadang-kadang wafat dua-duanya, kadang wafat 1 gitu kan? Kita balikin, iblis kalau beranak berapa? Seperti telur ikan. Kalau ikan bertelur berapa itu? Ratusan. Saya kebetulan punya pesantren yang mana di situ ternak ikan gurame. Sekali bertelur itu sampai 400, 300, 500 paling banyak. Dan punten, begitu dipindah sampai 500, yang jadi 200 aja udah bagus. Yang jadi 300 udah sukses itu. Jadi 50 biasa. 100 lumayan. 200 hebat. 300 sukses. Punten, itu ikan banyak yang mati. Dari 500 jadi 300 sudah oke. Iblis sekali beranak itu sebanyak tadi ikan dan jadi semua. Subhanallah. Tolong kira-kira bukan berapa jumlahnya iblis ya? Banyak. Udah bang ada yang mati, udah sehat semuanya. Sekali beranak seperti telur ikan. Sampai hari ini banyak. Waduh, ini pandangan ini kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka satu mata yang namanya basirah, ya kan? Benar, kita ini bisa melihat apa-apa yang ada di sini, dan iblis itu bisa bergelantungan di sini. Saking banyaknya. Emang kita bisa melihat nanti, sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran dengan mengatakan kalimatnya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, tapi kalian tidak melihat mereka. Iblis itu demikian. Tapi punten, usikum wa jaya nafsi bitaqwallah. Iya, mereka saat menggoda, mengganggu kita, na'udzubillah, terus
tahu kelemahan kita. Gimana nggak tahu? Iblis tiap hari dekat dengan kita. Kelemahannya di mana? Ini lagi diuji dengan kelemahan duit. Nih udah coba suguhkan dengan yang haram-haram. Terus hajar. Akhirnya apa? Mikir juga, komunikasi juga. Jujur saya tanya ibu bapak, pernah nggak mikir dalam hati, ambil jangan. Pernah nggak begitu? Sering ya? Atau tanda tangan enggak. Itu sering begitu. Apa yang harus dilakukan? Anda, ibu, bapak ketika berpikir itu sedang komunikasi sama iblis. Kenapa? Bismillah kita ini iblis ini. Kata Rasulullah, kata wala talumus syaitan. Anda jangan marah-marah sama setan. Kenapa? Karena setan gak pergi ketika Anda marahin. Bapak, kurang ajar setan. Gara-gara kamu sendiri terjerumus lagi sama perbuatan yang haram. Pergi kamu. Setan gak pergi. Kata setan, kamu bilang aku kurang ajar, baru tahu ya aku kurang ajar. Itu kata setan. Bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya sebut nama Allah, pergi mereka. Dengan cinta menyebut nama Allahnya, la ilaha illallah atau bismillahi Allahu akbar, pergi mereka. Ketika kita menyebutkannya dengan cinta, itu menjaga hati. Jadi ulangi lagi, iya, ketika ingin melaksanakan hijrah, ternyata padahal hijrahnya sama Rasul. Di zaman Rasul ada Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nggak dapat nilai pahala hijrah. Gara-gara apa? Niatnya apa? Teman bisnisnya apa? Hijrah. Yang kedua, pada zaman Rasul juga, Rasulullah dengan mata awin mura'atin yankihuha, atau dia hijrah karena calonnya ataupun pacarnya hijrah. Jadi yang kedua karena wanita hijrahnya. Zaman Rasulullah, hijrah, bapaknya kan udah hijrahnya, ada anaknya, hijrah juga, kali aja dapat anaknya. Nggak dapat itu pahalanya. Iya. Kalau dengan mata anak saya mau ngaji, ngaji kenapa? Ini mungkin kebetulan ibu bapak, kalau kami bersama Umi Maki, kalau dilihat di YouTube atau di mana, cari Terang Jakarta. Itu anak-anak muda yang usianya mungkin 30, paling tingginya 40, rata-rata di kepala 3. Mereka ini pada hijrah. Maka disebutlah Terang Jakarta. Ada sekarang menyebar ke Terang Jogja, sekarang menyebar ke Terang Bandung, akhirnya bikin Terang Malang, Terang Surabaya, sampai akhirnya jadi apa? Terang yang disebut Terang Indonesia. Itu alhamdulillah kami yang membina. Itu anak-anak muda, Masya Allah, luar biasa. Ada yang baru kali ke masjid, jadi seumur hidup gak pernah datang ke masjid. Patoknya banyak, anak-anak muda, subhanallah, luar biasa. Tapi dengan luar biasa itu saya lebih terharu lagi di sini. Kenapa? Karena di sini kepala 5 hijrah semuanya. Masya Allah. Iya. Aduh, ini pada hijrah semua begini nih. Luar biasa ya. Udah kepala 5, udah mendekat kepala 6 hijrah. Allah sayang itu. Allah sayang. Kata siapa? Al-Quran, hadis Rasulullah mengatakan, "Idza ahabballahu al-abdu istakmalah." Ingat itu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah katakan dari hadis istakmalah. Istakmalah itu artinya adalah Allah berikan kepada orang itu keinginan untuk berubah dirinya. Hidayah itu susah. Punten. Jadi istakmal itu karena Allah sayang. Sampai sekarang mungkin ada yang nggak habis pikir, kok bisa saya meninggalkan puluhan juta, ratusan juta, demi apa? Demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau bukan karena Allah, mustahil bisa begitu. Mustahil. Iya. Kok bisa ya saya? Lah itulah idza ahabballahu al-abdu istakmalah. Lihat, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu keinginan untuk merubah dirinya dan menjadi baik sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan baik. Subhanallah. Sekarang contoh saya gambarkan. Ibu bapak bisa datang ke tempat ini itu karena apa? Jangan pernah bilang karena ada waktu, bukan. Karena sehat, bukan. Karena ada teman yang ngajak, bukan. Berapa banyak yang sehat nggak bisa datang ke majelis taklim? Ada. Berapa banyak yang ada waktu juga nggak bisa datang ke majelis taklim? Ada. Berapa banyak yang diajak sama teman-temannya tapi nggak datang? Ada. Terus kenapa ibu bapak datang ke sini? Jawabannya karena Allah sayang sama ibu sama bapak. Iya, karena sayang.
Sayang apa? Sayang dengan mengatakan, lah kalau nggak datang ada yang marahin. Kalau nggak datang ada yang ngebentak. Enggak, tapi kenapa datang? Jawabannya Allah cinta, Allah sayang. Subhanallah. Ini kata-kata istakbalahu. Jadi kalau di Jakarta ibu bapak akan menemukan anak-anak Transjakarta, anak-anak muda sampai ada kantornya, sampai ada luar biasa, ya. Di Bandungnya mungkin bisa dipegang oleh Ustaz Hanan At-Taqi gitu kan, ya. Di Jakarta ini alhamdulillah kita yang memegangnya. Kalau di Bandung kan ada anak-anak muda yang dikumpulkan sama beliau sama Ustaz Hanan At-Taqi, ya, dengan beberapa asatidz yang lainnya. Di Jakarta itu ada Transjakarta dan masya Allah itu anak-anak muda pada hijrah. Dan coba apa yang didapatkan? Orang anak-anak hijrah ketemu dengan anak-anak hijrah, laki perempuan kami jodoh-jodohkan juga di sana. Subhanallah, ta'aruf namanya. Ditaruhkan, tahu nggak ibu bapak, punten. Kita ini sekarang alhamdulillah sudah hijrah, tapi anak kita angkat juga biar tambah ikut hijrah. Untuk akhwatnya perempuannya hampir tiap bulan khatmul Quran. Kapan ngajinya? Ngajinya kira-kira dari mulai jam 2:30 sampai subuh. Rutin tiap malam itu. Yang hadir berapa orang? Bisa 300 orang. Di Zoom 300 orang. Akhirnya apa? Selesai. Ibu-ibu nanti di sini kalau mau ikut pengajiannya itu bisa ke Uminya Maki minta informasinya. Ikan bisa Zoom dari sini juga. Gabung dengan yang ada. Oh, dengerin anak-anak muda ngajinya luar biasa. Kenapa coba? Ya hijrah. Tapi tetap saya lebih kagum lagi dengan mata ini bapak-bapak yang sudah tinggal tunjuk bergelimang harta gitu apa yang ada. Begitu ingat mati, saya nanti ngapain di akhirat ya? Punten, lihat sekali lagi itu karena Allah sayang. Tapi punten, yang pertama niat, hati-hati. Karena setan akan selalu berada di samping kiri kanan. Untuk apa? Udah ada, ambil aja. Udah tinggal ambil aja. Cara mengusirnya bagaimana? Katakan apa? Zikir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau la ilaha illallah. Lepas itu semuanya. Makanya kalau lagi melemparkan apa namanya? Jumrah. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu kan? Bismillah Allahu Akbar. Tiba-tiba lagi baca Quran ada temannya. Udahlah tinggal ambil aja itu, ngapa lumayan. Ini setan, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga itu Maya. Tapi itu kadang-kadang minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Kalau nggak kokoh niatnya belok lagi. Kalau nggak kokoh niatnya hilang lagi. Maka niat yang pertama. Niat yang pertama. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Niat ini adalah nomor 1 dalam kehidupan. Cek Sahih Bukhari. Hadis pertama yang disimpan oleh Imam Bukhari apa? Innamal a'malu binniyat. Karena itu yang akan menyampaikan kemana kita akan tiba. Jadi hijrah bukan hanya sekedar fisik, tapi yang paling luar biasa dan paling sulit itu dengan ini, niat, hati. Coba kalau sekarang pakaiannya Masya Allah koko semuanya, atau pakaian majelis taklim semuanya, pakai gamis, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, subhanallah. Punten-punten, kalau misalnya bapak ibu jalan di pasar, jalan di mana pakai gamis, pakai sorban, bawa kitab begini, insya Allah ada yang panggil Ustaz gitu. Ustaz kemana? Atau Pak Haji bagaimana? Semuanya ini misalnya keluar pakai gamis, pakai peci haji, jalan aja, buat tasbih jalan. Ada yang panggil Pak Haji nggak kira-kira? Insya Allah itulah pakaian. Hatinya mah nggak tahu kan? Bapak apa? Nggak tahu. Subhanallah. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Sekarang beli pakai baju apa? Bajunya polisi, seragam polisi, pakai polisi jalan. Akan bilang apa? Pak polisi. Kenapa? Cuma pakaian aja. Sekarang mau jadi apa? Pakai baju loreng, subhanallah, lengkap dengan lorengnya, jalan, sepatunya juga tinggi, jalan ke pasar. Orang akan bilang apa? TNI. Pakaian mah gampang. Ganti sekarang pakai jas, dasi, wah rapi, bawa laptop, rambutnya dirapiin, jalan. Ini kayaknya kantoran. Kerja di mana ini? Jangan-jangan kerja ini mau ngapain di sini? Mau nawarin barang kali ini.
Subhanallah. Atau apa? Subhanallah akan dilihat dengan mata. Ini kerja di mana? Gara-gara pakaian. Punten, ternyata Al-Quran hadis Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah tuh gak lihat wajah, gak lihat pakaian, tapi Allah lihat apa? Hati. Tolong kita semuanya jaga hati. Jaga hati, ya Allah, hati saya, tolong jaga hati saya. Jangan sampai melenceng lagi. Karena syaitan tadi gak pernah permisi kalau mau menggoda. Punten ibu bapak, kenapa setan sangat tahu, iblis sangat tahu tubuh kita ini. Begitu dulu Adam diciptakan, dibentuk wujudnya, kan ditidurkan sebelum dikasih nyawa. Berapa lama Adam ditergeletakkan tanpa nyawa? Berapa lama? Seminggu. 7 hari Adam itu ditidurkan. Memang bukan ditidurkan, belum dikasih nyawa kok. Belum dikasih nyawa Adam itu. Lihat dalam sejarahnya, Adam setelah dibentuk oleh Allah, setelah itu apa? Tanpa dikasih nyawa, tergeletaklah Adam. Belum dikasih nyawa. Iblis main-main di tubuhnya Adam. Masuk dari mulutnya, masuk keluar dari dubur, masuk lagi, terus masuk, sampai masuk semuanya. Seminggu bolak-balik. Akhirnya begitu sedang main-main di dalam kayak petak umpet gitu lah kira-kira. Main di tubuhnya Adam. Akhirnya malaikat katakan, iblis, hati-hati. Nanti kalau kamu pas di dalam, Allah tiupkan ruh buat Adam. Gimana kamu berada di dalamnya? Maka iblis keluar. Maka iblis sangat tahu dalam hati kita ini, wujud ini. Ini stop kontak dunia, trek. Ini stop kontak syahwatnya, trek. Ini stop kontak malas, trek. Ini stop kontak emosi, trek. Semua tahu di sini urat-uratnya mana. Kenapa? Seminggu dalam tubuh ini. Iblis tahu. Masya Allah, contoh misalnya nih. Saya datang ke rumah sahabat saya, ke rumah Bang Eka, saya datang. Pertama kali datang ke rumahnya, saya nggak tahu mana toiletnya, mana kamarnya, mana meja makannya, mana ruang tamu, saya nggak tahu. Coba kalau saya seminggu aja di rumahnya Bang Eka, kira-kira hafal nggak di mana-mananya? Hafal. Sampai toilet sini, rumah makan sini, dapur sini, kalau mau keluar lewat sini, bisa lewat kanan, bisa ini, tahu. Kenapa? Seminggu. Iblis seminggu berada dalam wujud ini. Berarti jangan heran kalau iblis tahu mana letak kelemahan kita. Tahu iblis itu. Bikin dia malas. Ini uratnya. Prik. Malas sudah. Nah, ini nih biar dia gampang emosi. Prik. Udah jadi emosi. Nah, dia ini biar ketutup mata halalnya tutup, biar yang terlihat yang haram aja. Prik. Langsung yang haram nampaknya. Iblis tahu semuanya. Maka cara mengusirnya apa tadi? Zikir kepada Allah. Kata siapa? Hadis Rasul, ihfadullah yahfaduk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Anda sering-sering menyebut nama Allah, maka Allah akan menjagamu. Anda sering-sering menyebut nama Allah, maka Allah akan arahkan kemana langkah ini. Kata siapa? Itu hadis qudsi. Jadi konsep yang pertama ketika mengatakan meninggalkan maksiat untuk menuju taubat, untuk kepada amal soleh, yang pertama harus diraih itu apa? Niat. Ingat itu, niat. Jangan sampai kita capek-capek ternyata salah niatnya. Emang iya. Di perang Uhud waktu itu ada orang yang wafat, banyak kan 70 orang sahabat Rasul yang wafat syahid. Kata Rasulullah, kumpulkan yang mati-mati syahid, kumpulkan yang mati-mati syahid. Baik ya Rasulullah, kumpulkan. Begitu ada seseorang lagi diangkat, Jibril datang. Muhammad, itu jangan disatukan dengan syuhada. Jangan disatukan dengan syuhada. Loh, ini kan pasukanku ya Jibril. Ini kan pasukanku, berperan bersama aku ya Jibril. Iya, dia ikut gabung dengan pasukanmu. Dia berada di pasukanmu, dia melawan orang-orang kafir sampai dia mati. Tapi waktu dia perang niatnya bukan membela Islam, tapi apa? Dia niatnya perang untuk dikatakan kalau dirinya berani, kalau dirinya jago. Maka begitu mati, dia tidak mendapatkan mati syahid. Kenapa? Karena niatnya beda. Padahal pasukannya bersama Rasulullah. Subhanallah. Pasukan Rasulullah, di samping Rasulullah, perang pula, mati pula, tapi apa? Nggak dapat surga. Karena apa? Niatnya beda. Niatnya beda, hati-hati.
bisa baju seragam, iya, duduknya bareng, apa yang diucapkannya sama, tapi beda hasilnya karena niat. Maka tolong teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ayahanda bunda, tolong yang pertama jaga apa? Niat. Niat. Bahkan pun karena niat yang baik itu sudah dapat pahala. Niat yang baik sudah dapat pahala. Ada seorang sahabat, orang Yahudi pada waktu itu, kalau tidak keliru namanya Mukhairik, datang kalimatnya waktu perang Khaybar, datang pas Rasulullah sedang pembagian apa? Ghanimah. Pembagian ghanimah itu apa? Pembagian apa? Harta rampasan perang. Izin saya berdiri ya, punten, iya. Harta rampasan perang, iya. Jadi pembagian harta rampasan perang. Rasulullah, ini buat kalian, ini buat kalian, ini buat kalian, ini, terus satu-satu antri harta rampasan perang. Lagi bagi apa? Bagi-bagi harta rampasan perang, ghanimah. Iya, sebuah lagi bagi-bagi nih. Tapi dia berpikir mengatakan, oh ini Muhammad, oh Nabi datang, dia datang. Muhammad, ada apa? Aku mau Islam. Kata Rasulullah, mau Islam? Iya, oke, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Islam kan? Kata Rasulullah. Nih, ghanimah. Dapat ghanimah. Baru Islam. Apa kata orang Yahudi? Ya Rasulullah, demi Allah, aku Islam ini mentang-mentang lagi bagi-bagi ghanimah, lalu aku Islam. Jangan kira aku Islam karena ingin dapat apa? Ghanimah. Terus kata Rasul, lantas kamu Islam mau ngapain? Aku ingin perang bersamamu dan aku ingin mati syahid di sini nih. Ingin mati syahid di sini. Kata Rasulullah, tapi ini membuatmu. Tapi aku ini bukan karena ini mau Islam, tapi ingin mati syahid di sini. Rasul bilang, tapi ambillah, ini milikmu. Lalu orang itu pergi. Rasulullah katakan, in saddaqa niyatuhu saddaqahullah. Kalau niatnya jujur, ikhlas karena Allah, Allah akan kabulkan keinginannya. Kata Rasulullah. Ibu tahu, bapak tahu, subhanallah, tidak lama ada bunyi trompet ataupun ada bunyi istilahnya apa? Genderang perang. Itu ada serangan dari bangsa Yahudi. Kata Rasulullah, tahan pasukan. Selesai, cuman beberapa menit saja selesai. Tiba-tiba Rasulullah tanya, selesai Yahudi? Iya ya Rasulullah, cuma mungkin dia ngecek aja, ada yang jaga di perbatasan. Terus semua gimana? Semua sehat-sehat aja, cuman ada yang mati satu, tapi kami nggak kenal siapa orang itu. Siapa? Nggak tahu, kayaknya itu orang nyasar lewat situ. Coba ambil jenazahnya. Begitu diambil, ternyata orang Yahudi yang baru masuk Islam. Setelah itu apa? Wah, itu kan yang baru masuk Islam. Kenapa matinya? Ini kena panah di sini. Subhanallah. Berlinang air mata Rasulullah. Kata Rasulullah doa, Allahumma inni asyhadu innahu syahid wa inni asyhadu annaka syahid ala innahu syahid. Ya Allah, aku bersaksi kalau aku ini menyaksikan kalau dia mati syahid, dan aku menjadi saksi kalau dia mati syahid, dan engkau pun pasti bersaksi kalau dia mati syahid. Semua para sahabat iri. Kata Umar bin Khattab, alangkah baiknya aku yang mati saat itu, karena Rasulullah jadi saksi, Allah jadi saksi kalau dia mati syahid. Itu kata Rasulullah, in saddaqa niyatahu saddaqahullah. Kalau ibu bapak punya niat yang kuat, yang benar, Allah akan kabulkan niat itu. Kabulkan niat itu. Ya Allah, kalau saya ini punya, misalnya punya apa? Kalau saya ini punya hutang, gitu kan, dan saya ini bukan pasti akan memberikannya atau menutupinya, mengatakan kalimat yang indah, ya Allah, yang kaya itu Engkau. Jangankan semua yang aku miliki, nyawa sekalipun milikmu ya Allah, Engkau yang akan membereskannya. Masya Allah, tawakal kepadanya sambil niat, usaha, doa
Nanti kita akan gambarkan bagaimana cara sebenarnya Allah memberikan informasi yang sangat indah. Lihat ayahanda bunda, pegang baik-baik. Iya. Pernah dengar kata-kata tawakal? Tawakal, apa tawakal itu? Berserah diri. Iya. Lihat, berserah diri. Contoh yang paling gampang tawakal itu nyender. Coba kalau bapak duduk nggak nyender sama nyender, ibu duduk nyender sama nyender, enakan nyender nggak? Kalau nyender gimana? Santai nggak? Aduh, saking nyender enaknya. Yang insomnia juga bilang itu. Apa tahu insomnia? Susah tidur, ya. Jadi kalau ada orang susah tidur gampang bawa ke majelis itu suruh nyender. Iya, insya Allah bisa. Iya. Suruh nyender. Tapi kalau yang suka tidur jangan nyender, bahaya itu. Tapi bukan enak hidup itu kalau duduk, kalau nyender enak nggak? Enak. Itulah yang namanya kalau hidup nyendernya jangan asal nyender. Begitu dilihat, coba ini kan ada kain nih, coba sender ke kain, kupak aja tuh. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Sandarannya ini bukan untuk bersandar, hanya untuk menutupi. Nah, kadang-kadang manusia bersandar kepada yang tidak kuat, bersandar pada manusia, bukan tawakal namanya. Tapi sandarkan kepada yang kuat. Dan ketika hidup bertawakal, kita bersandar kepada yang paling kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bentar, saya akan gambarkan paling mudah. Contoh, misalnya ada direktur, dia ini seorang direktur. Maka seorang direktur ini, subhanallah, punya apa tuh? Punya sekretaris, ya kan? Punya wakil, punya bendahara, punya bawah-bawahannya kan? Oh, tiba-tiba begini. Direktur ada rapat di direktur ini. Ada pimpinan ada rapat. Ternyata dia nggak bisa. Akhirnya direkturnya panggil sekretarisnya. Bapak tuh sebenarnya ada rapat, cuman ibu lagi kurang sehat, jadi bapak harus ngantar ibu ke rumah sakit. Jadi saya wakilkan kamu sebagai ganti saya berangkat ikuti rapat. Wajar nggak begitu direktur itu? Menyerahkan kepada bawahannya. Rapat ke bawahannya. Wajar itu. Tapi suatu waktu punten yang rapat itu sekretarisnya, bawahannya. Tiba-tiba sekretarisnya bilang, Pak Direktur, punten, kenapa? Saya nggak bisa rapat, istri saya sakit, tolong wakilin saya. Mau diapakan gitu? Mau diapakan kata direkturnya? Ditolong kali, kamu tuh nggak tahu diri, tidak? Masa menyadarkan ke saya? Kata siapa? Kamu harus jangan ke saya, karena saya direkturmu, begitu kan? Tahu nggak? Ketika kita punya masalah, kita bersandar kepada Allah seperti yang ya Allah, saya punya masalah, saya serahkan kepadamu, engkau jadi wakilku. Masya Allah. Dan kata itu Allah katakan, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada aku. Allah suka kalau kita menyerahkan urusannya kepada Allah. Hal itu yang paling keren dalam hidup ini. Kata Allah, hai kalian manusia yang punya masalah, hai kalian yang sekarang punya cita-cita, punya harapan, ayo sandarkan kepada aku. Kenapa? Karena kadang-kadang kalian, kata Allah, seakan-akan lebih baik bersandar kepada Allah. Tenang, ada teman saya, teman ada fulan, tenang ada fulan, tenang ada fulan. Begitu ada kata-kata itu, Allah katakan, gak bakalan aku selesaikan. Kenapa? Kamu masih bersandar kepada manusia. Coba semua sandarkan kepada Allah. Pernah dengar kata-katanya? Coba, ini kata-kata indah yang harus diungkapkan bagi orang-orang yang hijrah lalu masih terikat dengan kesulitan yang ada. Doa yang paling keren, indah yang Nabi Ibrahim hadiahkan kepada kita. Apa coba? Kata-kata yang indah dan semua tahu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus. Tahu kisahnya ini pas hasbiyallah wa ni'mal wakil? Apa artinya hasbiyallah wa ni'mal wakil? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai wakilku. Itu kan wakilku. Jadi apa? Sandaranku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakilku, sebagai pelindungku. Itu kata-katanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula
wa ni'man nasir, dan cukuplah engkau sebagai penolongku. Engkau wakilku, engkau penolongku, dan Allah suka itu. Agar kita orang-orang berhijrah ini tenang, karena yakin saat kita berhijrah ini ketenangan itu akan ada. Lihat, pernah tahu Nabi Ibrahim pas mau dibakar, tahu kan? Jadi kalau ingin sehat jasad, makanannya dari kanan. Kalau ruh ingin sehat, dari mana makanannya? Ketaatan kepada Allah. Sehat ruhnya. Sholat itu ruh, makanan ruh itu. Ngaji, makanan ruh itu. Zikir, makanan ruh. Meninggalkan maksiat, makanan ruh itu. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan, oh saya ini pengen sekali menjadi orang yang berhasil, yang sukses segala macamnya, keluar dari berbagai macam masalah, tawakal. Tawakal. Tadi kan ikhlas, ya kan? Ikhlas yang pertama karena Allah. Yang kedua apa? Tawakal. Berapa banyak orang hidup di muka bumi ini terkadang tidak ada yang namanya tawakal. Sekali lagi, punten, selagi ibu bapak masih menyandarkan tenang ada bulan, tenang ada bulan, tenang ada bulan, Allah abaikan itu. Jadi paham ya ayah bunda, pegang baik-baik. Jadi punten, saya sampaikan untuk ibu bapak yang banyak mungkin sekarang meninggalkan berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa. Lihat, yang pertama jaga niatnya. Yang kedua, tapi begitu susah ini untuk keluar dari masalah ini, sandarkan kepada siapa? Allah. Doanya apa tadi kan? Apa tadi? Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau nggak hafal, subhanallah, minta tanya kepada para asatidz di situ, Ustaz, tolong tadi doanya apa? Biar tetap dibaca. Ada lagi, saya kasih jimat lagi. Jimat itu Quran. Maksudnya apa? Doa-doa yang ada. Bentar. Ibu bapak pernah nggak merasa dalam kesulitan hidup ini? Apalagi setelah meninggalkan maksiat, setelah hijrah, terasa sumpah gitu, terasa ini apa yang harus saya lakukan? Mungkin pernah begitu kan? Apa yang harus dilakukannya? Simpan baik-baik, pegang baik-baik. Pernah dengar nggak seseorang nabi yang masuk di perut ikan? Nabi siapa itu? Masya Allah, Nabi Yunus. Ibu, bapak, punten. Nih kalau misalnya kita lagi di laut nyasihin, ternyata ada orang keluar dari kapal, loncat dari kapal, langsung disantap ikan. Hop, masuk dalam. Saya tanya, kira-kira orang itu hidupnya berapa persen? Selamatnya berapa persen kira-kira? 0%. Ya gimana mau ngatain hidup? Kita lagi lihat begini nih. Ada orang loncat dari kapal, langsung dihantam sampai ke hop, bus masuk ke dalam. Kita katakan innalillahi wa inna. Apakah berani ibu katakan 50% hidup? Berani gitu? Susah. 1%? Enggak kayaknya. Mati udah itu mah. Udah mati, selesai kan? Coba sekarang saya tanya, siapa yang begitu? Nabi Yunus. Begitu loncat, hop, dimakan tuh, masuk ke dalam. Habis ada di dalamnya, ya Rabbana, dalam 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, 2 gelapnya lautan, 3 gelapnya perut ikan. Sekarang saya tanya, ibu bapak, dari kesulitan yang ibu bapak hadapi sekarang, pilih mending di perut ikan apa mending yang sekarang? Mending yang di perut ikan apa yang sekarang? Sekarang. Nah, yang di perut ikan Allah keluarkan. Gara-gara apa? Gara-gara ini doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah keluarkan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Allah katakan, no, Yunus, keluar kamu dari kesulitan ini. Dikeluarkan dari perut ikan. Nah kita kesulitan cuma kesulitan yang masih banyak hidupnya kita ini. Coba masih berpeluang hidupnya yang sekarang ibu bapak dalam kesusahan. Berapa persen peluang hidupnya? Bisa mengatakan, bisa dibilang contoh misalnya, atau misalnya ada orang yang dizolimi dengan apa, apakah ditagih kah, atau karena hutang lah, atau segala macam, tiba-tiba begitu keluar, mati deh, enggak kan? Masih banyak peluang hidup, tinggal apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang
saja Allah keluarkan, apalagi dalam perut kezaliman yang ada. Allah keluarkan. Keluarkan, subhanallah. Ini dalam pikiran kita, iya ya. Kenapa kita mau hijrah, tapi ada naik mundur, ada ragu-ragu. Keraguan itu adalah yang bergelantungan di bulu tadi. Siapa itu? Setan. Pengen apa? Pengen narik lagi, bikin keraguan. Tuh kan, coba nggak kayak dulu kan. Dulu mau beli apa aja tinggal tunjuk. Dulu mau kemana aja pergi, tinggal gitu dia. Sekarang nggak ada. Nah, itulah setan. Kita kusir. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Tapi kesulitan bagaimana ini? Saya tawakal kepadamu dan saya usaha. Saya pahami ya. Selanjutnya apa lagi? Doa yang ditinggalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan dilepaskan. Ini adalah punten, jimat-jimat yang ada dalam Al-Quran pegang. Nah terus punten ini, ibu bapak berpikir, punten saya sampaikan ini kenapa? Agar kokoh, nggak mundur lagi loh. Nggak mundur lagi, terus maju pelan-pelan, terus naik. Punten, hijrah itu susah, tapi menjaga hijrah jauh lebih susah. Dan mengajak orang hijrah jauh lebih susah lagi. Kenapa? Karena tidak bisa memaksakan orang. Jangan gitu, Abu Thalib wafatnya dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan tidak Islam. Padahal papanya Rasul, dari usia Rasul 8 tahun sampai Rasul menikah bersama Abu Thalib, tapi wafat Abu Thalib tidak dalam keadaan iman. Itulah yang membuat Rasulullah sedih. Maka Allah jawab kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu cuma menyampaikan saja, urusan hidayah aku yang ngatur. Rasulullah juga bukan pembawa hidayah, Rasulullah itu penyampai. Jadi kalau ada orang dapat hidayah karena kita, pahalanya besar sekali. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Kata siapa itu? Rasulullah. Siapa yang dapat mengajak orang berbuat baik, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah. Ibu bapak danya cuma unta abi maki. Punten, saat itu tidak ada makanan, kendaraan yang paling bagus kecuali unta merah. Paling mahal unta merah. Maka dinisbatkannya ke unta merah. Paling yang diidam-idamkan, paling nomor 1, paling tinggi unta merah. Sekarang kendaraan yang paling bagus apa? Pesawat. Mahalnya pesawat berapa satunya? Saya nggak tahu harga pesawat berapa itu, karena nggak pernah ada yang nawarin dan nggak mungkin saya juga beli. Iya. Berapa harga pesawat itu? Em-eman kan? Kalau ada orang punten ya dapat hidayah oleh ibu dan bapak, pahalanya yang kita dapatkan lebih baik daripada punten harga apapun yang ada di muka bumi ini. Khair, lebih baik daripada kendaraan apapun yang ada, lebih baik dari yang termahal apapun yang ada di bumi ini. Kalau ada satu orang bisa dapat hidayah, kewajiban kita kan ngajak. Dia dapat hidayah, nggak dapat hidayah bukan urusan ibu bapak, tapi kewajiban ibu bapak sudah menyampaikan. Hanya tinggal doa. Setelah itu dia dapat syukur, nggak dapat, ya nggak bisa memaksakan. Ibu bapak tidak bisa memaksakan orang lain untuk berbuat baik, tapi ibu bapak bisa memaksa diri sendiri berbuat baik. Jadi pahami ibu bapak? Tinggalkan itu riba. Ibu bilang riba. Bapak bilang riba. Ya kalau seandainya punten kalimatnya nggak dapat hidayah nggak bisa. Tapi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Kenapa? Ingin dapat hidayah. Iya. Tolonglah tinggalkan. Itu tolong, itu maksiat, itu tinggalkan. Dia bosan. Ingat, jangan sampai kita yang bosan, biarkan dia yang bosan. Iya. Jangan pernah mengatakan kata-katanya, ibu, punten bapak, apakah bapak ibu sebagai dai? Kenapa? Lihat, sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, ibu bapak punten, pernah dengar nggak kata-kata ini, ayat ini? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bisa jelaskan sedikit saja bunda, punten dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan bahasa, tapi coba untuk mengukirnya dengan bahasa paling mudah. Dulu ibu bapak, tugas dakwah itu hanya untuk para nabi. Tugas dakwah itu hanya untuk para nabi. Nabi wafat, tumbuh nabi ini. Nabi ini wafat, tumbuh lagi. Jadi tugas dakwah itu diberikan kepada siapa? Para nabi. Tapi setelah Rasulullah, tugas dakwah itu Rasulullah wafat diserahkan kepada umat Nabi Muhammad. Berarti kita dai semuanya.
Maka kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang aku ciptakan di dunia ini. Kenapa? Karena engkau diberikan tugas untuk mengajak orang berbuat baik. Subhanallah. Jadi tugas para nabi ini ada di pundak kita. Tugas para rasul ini ada di pundak kita. Jadi itulah yang dikatakan kuntum khairu ummah. Caranya bagaimana? Dengan gaya masing-masing. Yang di sini Bundan, kalau di anak-anak muda ini, masya Allah, dakwahnya tergantung dengan mengatakan, ayo ada yang tadinya kena narkoba, dakwahnya ke sana, tarik orang narkoba. Ada orang namanya ada bertari, ia bersihkan paru, apa ya namanya? Jadi Bundan, dakwahnya ke mereka, tarik. Subhanallah. Subhanallah, kata sama orang yang riba, dia ngomong, jangan mabok, ya nggak nyambung lah. Ya kan nggak mabok, cuma di riba. Orang yang mabok dikasih, kamu jangan riba, ya nggak nyambung. Kenapa? Dia mabok, jangan riba, ya nggak nyambung. Siapa yang nyambungnya? Oh, ini kamu ya, dia termasuk saya dulu di situ, saya tarik. Oh, saya dulu narkoba, berarti saya tarik dia. Subhanallah, gabungkan. Sesungguhnya kalimat yang sangat indah. Bundan, kita lanjutkan lagi. Berarti pegang baik-baik. Untuk disimak kalimatnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, ketika ibu bapak mengatakan, Naki, saya itu sudah kerja, sudah ini. Kenapa belum selesai juga masalahnya? Mungkin ada bertanya gitu ya. Kenapa belum selesai masalahnya? Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin di antara teman-teman ada yang begitu. Belum selesai masalahnya. Kenapa? Allah sayang. Kenapa? Allah bikin agar Anda lebih dekat dengan Allah. Tawakalnya kepada Allah, pahala. Ingat ibu bapak, satu kesulitan untuk memperjuangkan kebaikan selama 1 tahun, masalah belum selesai. Padahal ini adalah untuk mendekatkan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Selama 1 tahun pahala itu bertumpuk. 4 tahun baru selesai. Begitu kelak di akhirat Allah tunjukkan nih pahala gede buatmu. Pahala apa? Kesabaran ketika engkau diuji selama 40 tahun menyelesaikan masalah ini. Apa pahalanya? Surga. Orang itu akan sujud. Ya Allah, kalau tahu gini, kenapa nggak 10 tahun aja masalahnya? Padahal lebih panjang lagi. Bisa dipahami ibu bapak? Jadi apa yang Allah tentukan itu terbaik buat ibu dan bapak. Lihat, saya akan gambarkan Bundan. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Simak baik-baik dengan hati kita. Pernah mendengar kisah Nabi Yusuf? Pernah kisah Nabi Yusuf kan? Coba Nabi Yusuf, saya akan 2 poin saya gambarkan tentang Nabi Yusuf. Yang pertama, lihat Allah, lihat skenario Allah. Kalau ada anak dicintai oleh orang tuanya, bahagia nggak kira-kira hidupnya? Kalau ada anak dicintai sama orang tuanya, di rumah itu bahagia nggak? Bahagia kan? Dimanja sama orang tuanya, bahagia nggak? Tapi tidak untuk Nabi Yusuf. Gara-gara ayahnya cinta kepada Nabi Yusuf, maka abang-abangnya jadi apa? Iri. Makanya Nabi Yusuf jadi nyemplung ke mana? Ke sumur. Sudah paham ya? Lalu pertanyaannya, kalau nyemplung ke sumur bahagia apa enggak? Ada nggak yang mau nyemplung ke sumur di sini? Nggak ada kan? Nabi Yusuf nyemplung ke sumur, bahagia kalau di sumur? Pikiran kita nggak bahagia. Tapi tidak untuk Nabi Yusuf. Gara-gara nyemplung ke sumur, Nabi Yusuf malah jadi pindah di istana. Ya kan? Dijual di Mesir, dibeli oleh seorang yang berkedudukan sana, baru tinggal di istana. Kemarin saya tanya lagi, kalau tinggal di istana bahagia apa enggak? Bahagia nggak tinggal di istana? Tidak untuk Nabi Yusuf, gara-gara tinggal di istana jeblos ke penjara. Difitnah kan? Sekarang saya tanya lagi, tinggal di penjara bahagia apa enggak? Enak apa enggak tinggal di penjara? Mau di penjara? Enggak mau. Mau di penjara? Enggak. Tapi tidak untuk Nabi Yusuf. Bagaimana? Begitu di penjara, Nabi Yusuf malah jadi raja. Bisa dipahami kan nih? Itu kehidupan, turun naik. Cinta ayah menyebabkan Nabi Yusuf ke sumur. Dalam sumur menjadikan Nabi Yusuf tinggal di istana. Tinggal di istana menjadikan ke penjara. Dari penjara jadi raja. Oh, itu Nabi Yusuf. Itulah kehidupan kita. Kadang-kadang serba ada justru menjerumuskan. Kadang-kadang ini adalah kelihatan kata orang menjerumuskan, justru sedang naik. Biarkan Allah yang menilai kita, bukan manusia yang menilai kita. Kita nggak perlu sibuk ingin dinilai oleh manusia, nggak perlu. Itu makanya hatinya dikokohkan dulu, niat. Biarin orang memandang kita sebagai apa, kita nggak punya Allah. Lihatlah
lagi. Ini masih sejarah Nabi Yusuf. Pegang baik-baik. Punten. Masih ingat nggak Nabi Yusuf kan di penjara ya? Ada 2 orang datang. 2 orang datang itu apa? Bilang apa 2 orang datang itu? Yang menceritakan tentang mimpi. Ya kan? Yusuf, aku mimpi. Semalam aku mimpi itu membuat jus, memeras anggur. Itulah mimpiku. Jadi anggur itu diperas gitu ya, keluar airnya. Itu mimpiku. Kalau aku, kata temannya lagi, kalau aku mimpi bawa roti di kepala, itulah mimpiku. Kata Nabi Yusuf, kalau kamu yang mimpi memeras anggur itu, kamu akan jadi dekat dengan raja, yakni orang yang selalu menuangkan minuman ke raja. Itu kamu. Nah kalau kamu yang mimpi roti di atas sarung kepala ini, kamu itu akan mati dihukum pancung. Kata Nabi Yusuf, ya kan? Oh gitu, Qudiyal Amr. Sudah selesai, diartikan. Nabi Yusuf panggil. Sini-sini kamu sama orang yang mimpi memeras tadi kan? Kalau kamu nanti telah di samping raja, karena kalian bilangin ke raja, ada orang yang di penjara dizalimi, nggak disidang, nggak di apa, dijeblosin aja. Dan itu aku tuh nggak masuk sidang loh, aku tuh langsung dijeblosin ke penjara. Maka tolong bilang ke raja ada orang yang terzalimi di penjara ini, namanya Yusuf. Kalau kamu nanti bebas ya, baik. Qadarullah orang itu bebas ibu. Dan qadarullah orang itu jadi di samping raja. Dan qadarullah orang itu benar-benar menyuangkan apa? Minuman kepada raja. Tapi qadarullah juga orang itu lupa nggak ngomong ke raja. Lupa juga. Gara-gara lupa orang ini, lupanya nggak sehari 2 hari. Berapa lama lupanya? 8 tahun. 8 tahun, gara-gara lupa Nabi Yusuf di penjara 8 tahun. Coba renungkan. Kalau kita bilang apa? Dalam Al-Quran, ansahu syaitan melupakan orang ini sehingga lupa tidak bercerita kepada raja, sehingga raja pun tidak membuka kasusnya Nabi Yusuf karena orang ini lupa sehingga 8 tahun di penjara. Kita dalam hati, gara-gara setan ini jadi begini. Lupa, kasihan dari penjara 8 tahun. Tapi lihat apa yang terjadi setelah 8 tahun. Rajanya mimpi. Tahu kan mimpinya kan? Inni ra'aitu, ya, sab'a baqaratin timan. Aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus-kurus, dan aku melihat 7 namanya tangkai gandum yang bagus, dan aku juga melihat 7 tangkai gandum yang kering gitu kan. Artinya apa? Semua nggak ada yang bisa mengartikan. Datang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf katakan akan datang 7 tahun panen, dan setelah itu akan datang 7 tahun kekeringan. Gak bisa tunggu apa-apa. Dan cara-caranya harus begini, kata Nabi Yusuf. Raja itu memanggil Nabi Yusuf. Panggil Yusuf. Masya Allah. Suruh ke sini. Diceritakan oleh Nabi Yusuf. Lalu kata raja, kamu tahu caranya, aku angkat kamu jadi menteri di sini untuk mengatur urusan ini. Maka jadilah Yusuf pejabat di sana. Jadi pahami ya? Bunda, saya tanya sama ibu bapak. Kalau dia tidak lupa, siapa yang tidak lupa ini? Kalau dia tidak lupa, dia itu siapa? Yang tadi merah itu kan? Kalau begitu dia keluar, dia datang, raja, punten, ada orang yang dizolimi, tolong keluarkan. Setelah dikeluarkan Nabi Yusuf, mungkin ceritanya balik ada Nabi Yusuf ke Nabi Yakub, selesai aja kan? Nggak ramai ceritanya ya? Nggak ramai, tapi Allah katakan, tenang Yusuf, tunggu 8 tahun ya. Kenapa? Karena ada rahasia yang membuat orang akan geger, rahasia yang agung, rahasia yang indah. Perjalanan hidupmu semakin indah. Tunggu 8 tahun, aku akan jadikan kamu jadi raja. Nanti kalau sudah selesai mah tuntas semuanya masalahnya. Sabar. Nabi Yusuf saja di penjara sampai menunggu pada waktunya pasti akan jadi indah. Itu kalimat. Kenapa? Nanti telur juga kalau belum masanya pecah nggak bakal keluar apa anaknya itu. Karena belum waktunya. Coba ada ibu yang baru hamil, baru 4 bulan, datang ke dokter, dok, bisa sekarang nggak dikeluarinnya, Bob? Saya capek nih. Ada yang kayak gitu? Kata dokter, belum waktunya, nanti kalau sudah waktunya keluar sendiri. Masalah pun kalau sudah waktunya keluar. Tapi dengan kapan
dan yakin apa yang Allah itu kebaikan. Saya ada cerita, nanti mungkin ada tanya jawab ibu bapak ya. Saya ada cerita bagus sekali cerita, pengalaman. Saya minum dulu nih untuk cari pengalamannya karena ini bagus sekali. Jadi kisah yang sangat luar biasa ini ayahanda bunda, masya Allah indah sekali, ya. Jadi gini ceritanya, kisahnya ini, tolong disimak baik-baik dan saya dapat pelajaran dari siapa? Dari orang ini. Karena saya pernah sampaikan kepada orang ini, apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Tapi apapun yang kita minta belum tentu baik buat kita. Pegang gitu. Kadang-kadang kan kita hawa nafsunya pengen apa yang kita inginkan dan padahal belum tentu baik buat kita. Tapi apapun yang Allah kasih itu pasti baik buat kita. Nah, kami ini tahun berapa gitu ya, sekitar tahun 2006 atau 2007 ada pengajian khusus bagi ibu-ibu yang di Pondok Labu, pasar, yang pada waktu itu ibu-ibu itu jualannya jam 2:30 sudah di pasar. Kayak sayur-sayuran, kayak pasar tumpah gitu loh ya. Jadi itu jam 2:30 dia sudah sayur-sayuran. Nah, pada waktu bilang, Abi Maki, kami dari ibu-ibu boleh nggak pengen kajian rutin sebulan sekali aja. Kita atur jadwalnya. Oh, setelah saya dari Buaran, asar, saya sampai maghrib. Ibu insya Allah nih setiap minggu kesekian maghrib saya bisa, nanti sampai isya lanjut sedikit baru saya pulang. Oh boleh. Tapi Abi Maki punten, kami kan ini yang jualan sayuran, cuma kami mau ngasihnya sayuran-sayuran aja. Apa-apa, saya bilang saya ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ibu senang bisa ngaji, alhamdulillah. Punten ibu bapak, kalau saya habis ngaji itu, bak mobil saya di belakang dibuka, ada yang masih kangkung, ada yang masih pete, ada yang masih cabai, sayur-sayuran aja bu. Iya. Saya pulang, terus setiap pagi dibuka jendelanya, atau pas pagi dibuka, ayo yang mau, oh ambil, tetangga begitu tuh. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten saat itu tiba-tiba Jakarta macet. Saya dari Buaran nggak sampai maghrib. Jadi nggak maghrib sampai, kenapa? Maghrib aja masih di tol. Macet luar biasa. Saya telepon ke panitia, Bu, punten kayaknya libur deh sekarang. Kenapa? Saya maghrib aja di tol. Ibu-ibu bilang, Abi Maki ini kan pengajian sebulan sekali, jam berapapun ditungguin deh. Oh ya sudahlah, datang. Biasa jam 8 bubar, ini jam 8 saya baru datang. Saya kira jam 8 atau enggak ngaji, cuma silaturahim aja. Asri di ngaji seperti biasa 1 jam dan setengah jam tanya jawab, 1 jam setengah lah kira-kira. Jam 9 selesai, setengah 10 baru selesai. Ya udahlah karena ibu-ibu semangat. Ternyata saking hebohnya pengajian sampai jam 10 itu masih belum selesai. Ya kita ya biasa saja. Selesai pulang. Udah selesai kan ceritanya nih kan? Bulan depannya lagi disitulah terbuka ceritanya. Ibu-ibu datang. Abi Maki masih ingat bulan lalu telat. Oh iya bunda mohon maaf karena dulu itu bukan, saya bukan itu, saya mau cerita. Cerita apa? Abi saya ini penjual tempe. Jadi suami saya ngolah tempe atau apa-apa segala macamnya, lalu saya kasih apa, ragi atau apa gitu ya, atau dikasih apa dan saya bungkus. Setelah sholat isya saya bungkus. Tempe itu jadi biasanya jam 4 atau setengah 5 jadi tempe. Habis itu pun dan jam setengah 6 atau jam 5 dijual. Habis tempe kira-kira jam 8, jam 9 selesai, pulang ke rumah bawa hasilnya. Tempe dicuci, bagian suami saya bagian bungkus. Jadi pahami ibu ya? Gitu Pak ya? Tiba-tiba saat itu saya telat. Padahal mabik ya suami saya tahu saya nggak datang, saya telat, ya udah bungkusin lah, gitulah. Ini dibiarin aja. Saya kan tahu datang jam 11 ke rumah. Suami manyun aja. Suami bilang, dari mana kamu? Ngaji. Kenapa sampai telat ngajinya begitu? Ya ustaznya telat. Kenapa telat? Karena begini. Kenapa nggak mau pulang? Nggak enak lah kalau pulang. Kenapa? Kajiannya sebulan sekali. Oh, cuma sebulan sekali saya ngaji aja. Lo tempe bagaimana? Ya udah saya buat. Buat apaan? Nggak mungkin jadi jam 3, nggak mungkin jadi jam 4. Ini kira-kira jadi jam berapa ini? Kamu bungkus-bungkus? Nggak apa-apa lah. Ya udah terserah, kamu jualan kacang sekalian. Marah suami. Punten ibu. Istrinya habis sholat
Dia jam 11, jam 12 dia bungkus. Suaminya nggak bantu sama sekali, nonton TV aja. Ayo kita sayang tuh. Dia bungkus, tapi hatinya Allah mengabulkan doa. Hatinya bergantung kepada Allah. Dia bungkus, dia bungkus, dia bungkus, dia bungkus. Selesai kira-kira mimpi saya selesai jam 2, setengah 2 selesai. Sementara jam 3 saya sudah keluar. Nggak tidur saya, tidur sejenak, berangkat. Angkat pakai tampaknya. Tempe saya kalau jadi itu mimpi kira-kira jam 10 atau jam 11. Tempe saya bagaimana mau laku? Saya dipahami ibu bapak ya? Lihat kisah nyata ini dari teman kami, sahabat pengajian kami. Dia bawa ke pasar, dia simpan seperti biasa, kenapa sudah di situ? Dia bungkus ditutup, dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Lihat Tuhan, kekuatan yang sangat dahsyat. Engkau Maha Kuasa. Apapun jika engkau inginkan akan terjadi, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya yakin dengan doa, dengan keinginan, dan saya pun telah buat tempe ini karena ngaji, karena Allah. Saya yakin tempe ini akan dijadikan seperti biasa. Jam 4 jadi. Masya Allah, kekuatan doa itu. Begitu jam 4 doa sudah begitu dibuka, subhanallah, belum jadi tempe. Belum jadi tempe, masih kacang. Masih kacang. Tenang, tutup lagi. Doa, ya Allah, jadikan tempe seperti biasa. Pengen jadi tempe seperti biasa, pengen jadi tempe. Bersama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lagi azan, tenang, dengerin azan. La ilaha illallah, doa Allah marbaha bida'wati ta'ama. Selain ya Allah, saya yakin dengan kekuatan doa ini akan jadi tempe. Masya Allah, dibuka, ya Rabbana, belum jadi tempe. Masih saja begitu, masih kacang. Masih kacang, senyum aja dia. Tenang, waktu itu subuh itu kira-kira punten-punten setengah 5-an atau jam 4:15 subuhnya. Dia tutup, iya, sholat dulu. Saat sujud pun dia doa, ya Allah, ingin membuktikan kepada suami saya kalau Allah itu maha baik dan akan dijadikan tempe saya dari sujud pertama, sujud kedua, gitu kan, sujud ketiga, rakaat kedua, sujud keempat. Doanya kan terdekat dengan Allah, orang sujud kan, doanya jadikan tempe, jadikan tempe, jadikan tempe. Saya berdoa kepada minta, boleh, minta apa saja kan. Begitu pulang dari masjid dengan senyuman, dengan bahagianya, dibuka, belum juga, subhanallah, belum jadi tempe. Padahal doanya pengen jadi tempe, ditutup. Ibu bapak, dia sambil senyum, yakin doa dikabulkan. Atau yakin doa dikabulkan, ya Allah, jadikan tempe. Subhanallah, jam 5:kurang 1/4 ada mobil berhenti. Bu, punten bu, ya, ada yang jualan tempe nggak bu? Dia bilang, iya ada jualan tempe. Tapi gini bu, saya mau ke Malaysia. Kebetulan anak saya ulang tahun hari ini, saya pesawat harus buru-buru nih. Saya cari tempe yang kira-kira jam 10 di Pelabuhan. Tempe saya banget ini. Dalam hatinya, jam berapa pak jadinya pak? Jam 10. Jadi kesana itu masih gurih kalau dibikin apa namanya, mendoan gitu kan. Yang jam 10, jam 11 laki-laki bagus tempenya dibikinnya itu jam segitu jadinya lah bu ya. Ada nggak bu? Dalam hatinya, ya Allah, tolong saya harap pelanggan jangan jadi tempe. Jangan jadiin tempe dulu ya Allah, jangan. Dalam hatinya, ya Allah, jangan jadiin tempe kita tadi loh, banyak banget tempe. Jangan jadi begitu buka, belum jadi tempe. Masya Allah, dia bilang, alhamdulillah, ini pak ada pak, mau perlu berapa? Ada koper di belakang, dikeluarin, habis semua tempenya. Satu koper itu dibawa, berapa? Aduan 200.000. Dia bilang, terima kasih, ini 500.000. Dipegang, ini matahari belum terbit. Matahari belum terbit sudah habis apanya? Tempenya. Dia pulang, begitu pulang suaminya masih nonton, begitu. Kenapa nggak balik tombak kacangnya? Subhanallah. Apa kata suaminya? Dia bilang, bukan pak, laku. Kok bisa? Allah yang atur. Kenapa? Belum tentu apa yang saya mau itu sesuai yang terbaik, tapi apa yang Allah mau itu yang terbaik.
Siapapun yang sekarang ini dikumpul masalah, dikumpul musibah, tenang, kita punya Allah. Kalau kita ragu terhadap Allah, apalah arti iman kita? Apalah arti Islam kita? Jadi iman itu orang akan jadi tenang hatinya, iman, aman, tenang hatinya. Kenapa bertawakal kepada Allah? Tapi masalah saya lebih berat. Ya sudah, kalau gantian dengan Nabi Yunus itu. Mana berat? Ya yang sekarang aja kau itu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus bagaimana saya sandarannya? Pada Allah. Terus apa? Doa. Terus apa? Usaha. Tapi belum selesai. Tenang. Kenapa? Waktunya Allah tentukan kapan yang terbaik. Kenapa? Selama Anda bersabar, itu pahalanya melonjak. Terus tinggi. Pasti akan selesai. Pasti. Iya. Kapan? Allah Maha tahu yang terindah itu kapan. Masya Allah. Dan mengatakan, apakah mungkin ada skenario lain? Mungkin. Api aja malah jadi temannya Nabi Ibrahim. Bisa dipahami ayah Daud. Dan punten, bisa saja masalah ini justru akan mengantarkan ke surganya. Jadi orang-orang yang sekarang ini di antara teman-teman yang meninggalkan maksiat apapun, keindahan yang ada. Ikhtilaf. Emang maksiat apa sih bahasa bahayanya? Ini punten-punten, pegang baik-baik agar tidak balik lagi ke maksiat. Maksiat ini adalah yang menghilangkan kenikmatan. Ulangi lagi. Maksiat ini yang menghilangkan apa itu Bapak? Kenikmatan. Maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Kalau ibu bapak berani berbuat maksiat, berarti berani kehilangan nikmat. Tapi nggak ada tuh kehilangan nikmat. Ada. Tapi mobil saya tetap, rumah saya tetap, ada nikmat yang hilang. Apa? Kemesraan suami istri saya jadi nggak ada. Kenapa? Karena nikmatnya hilang. Hati-hati. Peringatan itu bukan dunia saja. Tapi saya nggak hilang tuh apa segala macamnya. Tapi apa? Kesehatan bisa jadi. Tapi saya sehat, anak susah diatur. Nah ada kenikmatan. Satu kali berbuat maksiat, resiko hilang nikmat. Nggak usah jauh-jauh. Punten. Adam dan Hawa tinggal di mana pertama? Di surga. Nikmat apa enggak? Nyaman di surga kan? Punten. Gara-gara berapa dosa Adam dikeluarkan dari surga? Satu dosa. Adam memakan haram. Ya kan? Gara-gara Adam dan Hawa memakan buah yang haram, Allah keluarkan dari surga. Gara-gara satu maksiat. Saya tanya, punten, ada berapa di perut ini yang haram ini? Aduh, nggak begitu. Banyak ini. Adam yang sudah di surga satu maksiat keluar. Nah, kita belum ke surga. Banyak maksiat, ketawa-ketawa. Nah itu dia. Maka dengan mengatakan, waduh bagaimana dong? Allah katakan, wala tayasu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Tenang. Kamu berdoa, kamu berubah, kamu hijrah, Allah ampuni. Tapi ingat ya, setelah kamu tahu itu maksiat, ketika kamu menjalankannya lagi, aku cabut nikmat. Subhanallah, ngeri sekali. Kenapa sudah tahu? Tapi kalau mengatakan, ya Allah, saya sudah tahu ini maksiat, tapi bagaimana cara minta ke Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus doa, naik. Kenapa coba? Usia nggak panjang. Walaupun orang itu sekuat apa, sepinter apa, secerdas apa, sekaya apa, kalah sama usia. Coba dulu jagonya Mike Tyson, siapa yang bisa mengalahkan? Tapi dengan usia kalah nggak? Udah. Muhammad Ali, di masanya jago. Kalau sudah begitu, sama zaman bisa dikalahkan, sama usia bisa dikalahkan. Sekaya apa kita 10 tahun lagi akan gimana? Seganteng apa, secantik apa, 20 tahun lagi akan bagaimana? Dan dunia itu sudah putar. Maka punten, ma indallahi baqi wa ma indakum, punten dikatakan wa ma indak yanfad wa ma indallahi baqi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di tanganmu hilang, tapi apa yang ada diberikan kepada Allah itu akan abadi. Maka dengan mengatakan saya akan abadikan usia saya dengan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Masalah sekecil sebesar apapun semua kecil buat saya. Jadi sekali lagi ibu bapak, berani berbuat maksiat berarti berani kehilangan nikmat. Tinggal tunggu nikmat apa yang hilang lagi. Tapi berani takut kepada Allah, berani mendekat kepada Allah, siap-siap Allah berikan kejutan kebaikan buat kita. Terlalu banyak kisah kebaikan. Penutupnya, punten, kumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, saling menasihati. Dan yang terpenting lagi, punten,
saling mendoakan dengan ikhlas teman kita yang sedang punya masalah. Saya punya sahabat, dua-duanya waktu itu pokoknya punten kalau nggak salah, kalau letkol sama kolonel tinggian mana sih derajatnya? Kolonel, masya Allah. Iya, kolonel tinggi nggak derajatnya itu? Lumayan tinggi kan? Dua-duanya lagi haji bareng bersama saya. Ini letkol, angkatan apa? Pesawat, apa namanya? Angkatan udara. Satu letkol, angkatan darat. Dua-duanya letkol. Dia bilang, dimaki doain ya habis haji ini biasa jadi kolonel. Dia juga sama, abi saya juga pengen doain biar saya jadi kolonel. Oh, ini letkol ini dapat kalian. Tapi kalau saya di angkatan udara, kalau ini saya di angkatan darat. Oh gitu, gini. Kalian saling mendoakan. Saling mendoakan. Siapa yang paling ikhlas di antara kalian mendoakan, itu yang paling jadi pertama kali kolonel. Saya dipahami ya? Kenapa? Karena saat mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Maka apa yang terjadi? Dua orang ini tidak sibuk mendoakan dirinya. Ya Allah, punten ya. Sahabatnya ini didoakan, ya Allah, sahabat saya di angkatan darat dijadikan dia kolonel, ya Allah. Yang di angkatan, ya Allah, sahabat saya di angkatan udara dijadikan dia kolonel, ya Allah. Dua-duanya doa begitu, dua doa begitu. Ya Allah, setelah pulang, subhanallah, qadarullah, yang pertama kali jadi kolonel itu adalah yang angkatan darat dulu. Tidak lama justru 3 bulan baru yang angkatan udara. Dua-duanya jadi dengan mengatakan ternyata masya Allah dua-duanya saling mendoakan. Jadi kalau ada orang berada dalam kesulitan, kita tahu masalahnya, bangun bapak ibu di tengah malam, doakan orang yang dapat kesulitan itu dengan ikhlas. Maka ini pun berdoakan dengan ikhlas, ini pun dengan doa, terus tembak-tembakan dengan doa ikhlas, dan gak usah bilang-bilang. Tahu nggak? Aku doain kamu semalam. Gak usah, itu dia namanya. Iya. Gak usah doain dulu, biar aja, biar bahrul. Iya. Begitu berhasil dia lulus dari masalahnya, alhamdulillah aku bang lulus, selesai masalahku. Doa gua itu. Gak usah doa itu. Kenapa? Mana ikhlasnya nggak ada itu. Doakan, ya Allah, sahabat saya lagi punya masalah gini, ya Allah, saya mohon selesaikan masalahnya. Punten ibu bapak, setiap seseorang berdoa kepada Allah untuk orang lain, maka di situ ada malaikat mendoakan, ya Allah, untuk dia juga. Sebelum kau kabulkan doanya untuk fulan, maka untuk dia dulu kabulkan doanya. Sebagaimana ya? Maka Allah akan selesai urusan ini, baru Allah akan selesaikan urusan itu. Itulah orang muslim tidak boleh mendoakan buruk-buruk sama orang lain. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendoakan di situ. Maka orang hasad, punten, orang hasad, ada nggak orang hasad sukses? Makin terpuruk. Kenapa? Ya Allah, dia sudah punya motor lagi, hancurin motornya, Allah hancurin motornya. Ada malaikat, ya Allah, dia dulu hancurin motornya. Dia dulu hancurin motornya. Ya Allah, dia sehat, kapan sakit, ya Allah, sakitin, dia sakit. Allah kata, malaikat, ya Allah, dia dulu yang sakit aja. Maka orang yang hasad hidupnya gak pernah sukses. Kenapa? Karena dia tertembak dengan doanya sendiri. Tapi kalau orang yang berhijrah ini ingin sukses, banyak doakan orang lain. Coba konsep sekarang kami itu, oh ternyata saya ini selama ini kenapa belum selesai masalah, kurang ini ya. Tadi saya sampaikan, mungkin niatnya, mungkin dengan mengatakan tadi tawakalnya, mungkin doanya, mungkin tidak terlalu yakin apa yang Allah berikan itu terbaik buat kita. Begitu ada sesuatu terjadi, alhamdulillah ini terbaik, alhamdulillah, la'allahu fi khair. Iya, jadi ketika kami punten, ini sedikit untuk gambaran ya. Bayangin kita ini yang punten sama dengan di sini juga panitia juga waktu menjemput kemana, ke bandara gitu kan. Kita jam 2:30 sudah berangkat, datang ke sana, sudah cukup antri. Begitu datang, tiba-tiba, maaf, hari ini nggak penerbangan. Begitu kita dengar apa nggak ada penerbangan, saya sama Umi di situ, nggak ada penerbangan. Marah enggak, kecewa enggak, cuma bilang, kenapa ada penerbangan? Oh nggak ada. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kenapa? Ini yang terbaik buat kita. Ya sudah, diam saja. Iya. Cuma dengan mengatakan ya sudah selesai.
tinggal diinformasikan. Ke sini bagaimana solusinya? Ternyata di sini juga cepat tanggap dengan mengatakan, cari solusi, udah selesai. Subhanallah, tuntas semuanya. Kenapa? Apapun yang terjadi buat kita ada terbaik. Haram hukumnya, pegang baik-baik nih. Haram hukumnya ibu bapak ketika ibu bapak melakukan sesuatu terjadi lalu ibu bapak bilang gini, coba kalau kemarin begini, nggak begini. Haram itu hukumnya ibu. Ingat ini akidah ini. Akidah. Kenapa? Seakan-akan yang mengatur hidup anda itu bukan Allah, tapi siapa? Kita. Misalnya dia bilang, berangkat yuk jam berapa? Kita berangkat jam 2 aja. Istrinya bilang jam 3 aja. Jam 2 aja, jam 3. Jam 2 berangkat. Tabrakan. Ibu nggak boleh bilang gini. Coba kalau tadi berangkat jam 3 Pak. Nggak boleh. Emang ibu yang ngatur kehidupan? Sebaliknya, kata ibunya mengatakan jam 2, bapaknya bilang jam 3. Jalan jebret tabrakan. Masalah. Tiba-tiba suaminya bilang, kan nggak boleh bilang jam 3 berangkatnya. Nggak boleh. Qadarullah, emang kalau jam 3 berangkat dijamin selamat. Siapa tahu berapa jam 3 berangkat malah nyemplung dan mati semuanya. Kita nggak tahu ibu bapak. Jadi nggak boleh mengatakan impa'altu la kada. Impa'altu kada. Kalau aku mengerjakan ini pasti begini. Coba kalau nggak begitu pasti begini. Nggak boleh ibu bapak. Apapun yang telah terjadi katakan qadarullah. 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 Kalau sudah mengetahui semua yang Allah berikan kepada kita kebaikan, kita akan selalu senyum menghadapi dunia ini. Kenapa? Ada rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia. Masya Allah, indah sekali. Kata-kata yang indah sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebagai ikhtitamnya saya pernah terjadi. Punten. Waktu itu kita mau parkir dari jauh itu sudah parkir. Saya sudah bilang, karena susah parkir. Waktu ada acara dulu tuh Antv, zaman Antv dulu kan, syuting-syuting di luar. Akhirnya karena ada tempat yang kosong, saya katakan sama teman saya, kamu tahan dulu gitu, biar bisa parkir di sana karena susah. Teman saya sudah jaga di situ parkir. Saya masih jauh di jalan. Mobil, saya ngambil dulu mobil buat parkir sini. Teman saya udah jalan. Tiba-tiba ada mobil maksa. Gitu kan? Oh, teman saya bilang, buat parkir saya Pak, buat saya. Jangan-jangan saya di sana, karena mobilnya sudah datang di sini saya. Cepat parkir, jangan bikin macet, gitu kan? Nah, ini mobil saya juga mau kesini. Karena saya. Dibentaklah. Terus satu orang turun. Udah, satu orang tuh maksudnya kan dia 2 orang. Akhirnya teman saya tuh keluar. Mobil tuh pindah dari situ. Saya sakit hati. Udah di-booking parkirnya, dipanggil orang. Ya, saya bilang, saya sempat nanya, kenapa kamu nggak tahan? Udah, cuma dia maksa. Ya sudah. Kita parkirin agak jauh, 7 mobil saya jalan. Itu mah ibu, baru saya lewat situ berapa menit, pohon gede tumbang, hancur mobil itu. Saya katakan subhanallah, kalau saya memperbaiki mobil hancur gini nggak mampu. Kalau dia memang kelihatannya juga orang kaya, hancur mobil juga nggak ada masalah. Saya katakan Allah bilang mengatakan kamu jangan di sini, sono parkirnya, di sini ada pohon jatuh. Coba mau marah-marahan tadi mau nggak kira-kira? Bisa, tapi apa? Kok Allah semuanya? Kenapa? Tenang, ada sesuatu yang Allah berikan rahasia untuk kita. Saya pahami Ibu Bapak ya. Jadi untuk masalah meninggalkan maksiat karena maksiat membawa malapetaka, kehijrah itu adalah menunjukkan seorang yang beriman. Tapi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat sekarang ini, ingat saja. Kalau ingat tempe, ingat apa? Ingat kebaikan yang Allah berikan. Jadi dia pulang, tadi ngaji judulnya apa? Tahu tempe, saya dengar apa? Ngaji tempe.